kita lanjut lagi ya, bagaimana isi kepala Pak Ngabalin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Firman Panipahan, di channel yang keren ini. Kali ini saya berbicara tentang Pak Ngabalin, bagaimana pandangannya tentang politik identitas. Isu tentang politik identitas terus bergulir seperti bola salju yang melaju begitu besar. Dalam sebuah acara bernama Catatan Demokrasi, Pak Ngabalin berbicara seperti ini. Kalau semua orang tunduk dan patuh pada aturan dan regulasi yang ada, selesai, itu kata Pak Ngabalin. Saya rasa di sini Pak Ngabalin terlalu melebar dan pembicaranya tidak memiliki dasar yang kuat, kecuali hanya dasar etis. Karena dalam aturan undang-undang itu sendiri, tidak ada larangan berbicara soal politik di masjid atau di tempat ibadah. Bapak keliru soal ini. Kita teruskan ya videonya. Karena itulah maka tadi saya bilang supaya partai politik, siapapun yang nanti mencalonkan, siapapun yang nanti mengusung, ikuti nih aturannya. Karena kita ingin supaya pemilu 2024 akan datang itu, kita punya pengalaman yang lalu-lalu sudah lewat. Pengalaman yang lalu, yang lewat, yang mana ya Pak kira-kira? Bapak harus jelaskan itu. Apakah persoalan Ahok? Apakah soal ayat 51 surat Maidah itu? Soal Ahok sudah jelas menjadi pelajaran penting bagi bangsa dan negara kita. Supaya jangan berkampanye sebelum waktunya, kan gitu. Pak Ahok berkampanye sebelum waktunya. Dan jangan berbicara sesuatu yang tidak dimengerti, serta jangan bicara soal agama jika tidak mengerti soal itu. Bukan karena dia non-muslim kemudian dilarang berbicara soal ayat-ayat suci tentang orang Islam, bukan. Kalau dia mengerti silahkan. Masalahnya dia tidak mengerti, itu persoalannya, sehingga menjadi delik hukum bagi dirinya. Sementara itu soal ayat Al-Maidah 51 juga sudah clear bahwa ayat tersebut bukanlah alat kebohongan sebagaimana yang dikatakan Ahok, atau orang yang menyampaikan tentang ayat tersebut bukanlah pembohong. Begitu Pak Ngabalin. Anda harus menjelaskan pengalaman yang lewat-lewat itu seperti apa. Apakah kemenangan Anies Baswedan dan sebagainya. Jelaskan dengan baik, gitu kan. Oke, saya tidak mau panjang lebar soal itu, kita lanjut lagi. Bagaimana isi kepala Pak Ngabalin soal politik identitas. Termasuk tadi seperti menyebutkan politik identitas. Jangan bawa-bawa urusan agama itu dalam menentukan siapa orang yang mau dia pilih. Gak usah pakai lagi itu ayat-ayat kemudian kita baca ke sana kemari dan yang kita sendiri tidak mengerti artinya, tidak tahu tafsirnya bagaimana, kemudian mencelakakan orang. Ini kacau lagi. Ini bisa masuk indikasi larangan ceramah sepertinya. Siapa sih yang dimaksud oleh Ngabalin yang berbicara soal ayat yang dia sendiri tidak mengerti tafsir dan isinya? Siapa yang dia sebut? Politisi? Atau siapa? Menurut saya tidak ada politisi, sejauh yang saya tahu, tidak saya temukan politisi yang menggunakan ayat-ayat untuk menyerang lawan politiknya, seperti apa yang dituduhkan oleh Ngabalin. Yang saya tahu adalah para tokoh agama yang berbicara soal politik, kemudian ada yang tersinggung. Apakah itu yang dimaksud Pak Ngabalin? Tolong diperjelas. Bahaya ini Pak. Bapak seolah-olah menganggap mimbar masjid itu tidak boleh berbicara politik. Seolah-olah tidak ada indikasi tentang pemilihan dan sebagainya, tentang kepemimpinan. Itu berbahaya Pak. Ini bisa kacau. Oleh karena itu Bapak juga harus susun kalimatnya. Saya mengerti maksudnya, tapi susun kalimatnya dengan baik. Kita lanjut lagi ya, bagaimana isi kepala Pak Ngabalin. Nah, poin-poin inilah yang kita selalu mengatakan untuk jangan membawa-bawa urusan agama.
Terkait dengan apa? Untuk mencelakakan orang, menzalimi orang, karena saya Islam, kemudian saya menggunakan ayat-ayat pilihan-pilihan yang kira-kira bisa menguntungkan saya dan merugikan orang lain. Pak Ngabalin ini mencampur adukkan soal ceramah orang Islam dengan kehidupan bangsa. Saya katakan orang Islam karena memang kita berbangsa, beragam. Lalu bagaimana kemudian soal akidah yang berbeda? Apakah kita tidak boleh berbeda? Apakah kita tidak boleh berbicara akidah? Karena kalau kita bicara akidah maka akan ada yang tersinggung. Kita katakan misalnya tidak boleh menjadikan Tuhan tiga di dalam satu atau satu di dalam tiga seperti kepercayaan Kristen. Kalau kita bicarakan itu ada yang tersinggung, kemudian kita tidak boleh bicara akidah. Ini Pak Ngabalin menurut saya semakin kacau ya. Oke, ini opini saya terakhir bahwa menurut saya kesimpulannya sama seperti pada umumnya bahwa politik identitas yang ada di dalam Pak Ngabalin, dalam kepala Pak Ngabalin adalah jangan berbicara tentang ayat-ayat yang itu berpotensi membuat lawan politik atau keyakinan yang berbeda itu tersinggung. Pada narasi umum ini saya sepakat. Tapi soal tafsir tentang ayat, siapa saja boleh. Bapak Ngabalin jangan menjadi orang yang menutup pintu tafsir. Terima kasih.